Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, berjumpa lagi bersama saya Dedi Suparno SPD dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk kelas 9 sekolah menengah pertama, kita masuk ke bab 3 bagian yang pertama. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari materi ini. Pertama, mengenal serta memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan UUD NRI tahun 1945. Selanjutnya, menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap ketentuan perihal bentuk dan kedaulatan negara sesuai UUD NRI tahun 1945. Selanjutnya, memahami berbagai prinsip kedaulatan sesuai UUD NRI tahun 1945. Yang terakhir, memahami dinamika perwujudan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik anak-anakku, sebelumnya kita masuk pada hakikat dan teori kedaulatan. Sebelumnya Bapak akan menjelaskan apa itu kedaulatan. Jadi kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Daulah itu. Jadi pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya. Nah, itu kedaulatan. Selanjutnya, menurut Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis yang hidup pada tahun 1500-an, dia menyatakan bahwa kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Nah, itu menurut Jean Bodin. Baik anakku, adapun kedaulatan ke dalam negara Indonesia itu termuat dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945, antara lain sebagai berikut. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selanjutnya, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu sesuai atau termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik anakku, selanjutnya selain itu negara juga mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan keluar atau external sovereignty. Nah, itu. Jadi selanjutnya, adapun kedaulatan keluar negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain, pertama, ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, kedaulatan keluar bangsa Indonesia ini, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang. Nah, apabila memang dalam kondisi negara diserang oleh negara lain, sudah itu membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Selanjutnya, Presiden mengangkat duta dan konsul untuk negara-negara yang bekerja sama dengan negara Indonesia. Baik anak-anakku, kedaulatan ini mempunyai sejumlah sifat, pokok menurut Jean Bodin. Di antaranya pertama, asli. Asli itu artinya kekuasaan negara itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Nah, memang asli memang dari negara itu sendiri, bukan dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Selanjutnya, permanen. Ini artinya bahwa kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara itu tetap berdiri, walaupun pemerintahannya sudah berganti. Nah, dia tidak lepas. Nah, sifatnya permanen. Nah, selama negara itu tetap berdiri, maka kedaulatan itu tetap ada. Selanjutnya, tunggal, yang artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Nah, itu tunggal. Dan terakhir, tidak terbatas. Artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Jelas yang namanya tidak terbatas. Baik anak-anak sekalian, di sini terdapat beberapa teori mengenai kedaulatan, antara lain ada teori kedaulatan Tuhan,
teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu. Pertama, teori kedaulatan Tuhan. Nah, teori kedaulatan Tuhan ini merupakan kedaulatan yang pertama di dalam sejarah. Bahwasanya teori ini mengajarkan bahwasanya negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatunya atau prima causa. Jadi menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara yang dipilih. Nah, secara kodrati ditetapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku atau sebagai wakil Tuhan. Nah, itu teori kedaulatan Tuhan. Bahwasanya pemimpin-pemimpin itu merupakan wakil-wakil Tuhan. Nah, selanjutnya dari turunan teori ini ada namanya teori kedaulatan raja. Nah, jadi setelah teori kedaulatan Tuhan menurunkan teori kedaulatan raja yang menyatakan bahwa kedaulatan itu terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Nah, jadi titah raja merupakan perintah Tuhan. Nah, itu yang dianggap atau diyakini sebagai teori ini. Jadi seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama. Justru karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia, maka pada saat itu kekuasaan raja merupakan atau berupa tirani bagi rakyatnya. Jadi apa yang dikatakan raja merupakan perintah dari Tuhan. Itu pendapat dari teori ini. Selanjutnya ada teori kedaulatan negara. Nah, dari teori kedaulatan negara ini, menurut teori ini kekuasaan tertinggi itu terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Jadi teori ini timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Jadi hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara yang diabdikan sebagai kepentingan negara. Nah, ini teori kedaulatan negara. Selanjutnya ada teori kedaulatan hukum. Nah, berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Nah, jadi kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Nah, jadi kekuasaan ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Nah, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Berarti ada konstitusi yang membatasi. Terus yang terakhir ada teori kedaulatan rakyat. Nah, di sini jelas bahwasanya rakyat sebagai pemegang kuasa tertinggi memberikan sebagian haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Nah, jadi teori ini beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian sebagai pemegang kuasa tertinggi, rakyat diberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Nah, ini sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Montesquieu. Nah, jadi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, jadi itulah ada beberapa pandangan dari teori kedaulatan rakyat ini, antaranya J.J. Rousseau, Johannes Althusius, John Locke, dan Montesquieu. Nah, itu adalah yang mempelopori teori kedaulatan rakyat. Nah, mungkin cukup di sini dulu materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dengan materi yang singkat ini, dan nanti apabila ada yang ditanyakan atau yang belum dimengerti bisa didiskusikan dan ditanyakan kepada Bapak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.